Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Ialah kita mesti diberi begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tak kalah pentingnya nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umatnya dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya cahaya Islam yang seperti kita rasakan pada saat ini. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Memperbanyak Mengingat Kematian. Dalam suatu riwayat Rasulullah menyatakan, bila cahaya iman telah memasuki hati seseorang, maka ia akan selalu merasa tenang dan terbuka untuk menerima kebenaran. Lalu sahabat bertanya, apa tanda-tandanya kalau cahaya iman itu telah memasuki hati seseorang? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa salah satu tandanya adalah selalu memperbanyak mengingat kematian sebelum maut menjemput. Sebagaimana Imam Abdul Wais As-Samarkandi menjelaskan maksud dengan mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa adanya kematian dan mempersiapkan dirinya dengan amal-amal soleh dan menghindari perbuatan yang keji, karena ia tidak tahu kapan kematian itu mendatanginya. Olehnya itu, dalam suatu riwayat disebutkan, ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu agar engkau mengajarkanku tentang rahasia-rahasia ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa orang yang mempersiapkan dirinya didatangi kematian adalah salah satu dari rahasia-rahasia ilmu. Maka dari itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar kita selalu memperbanyak mengingat kematian. Di lain sisi, Imam Hatim Al-Asam pernah mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak akan pernah dimengerti oleh siapapun kecuali 4 golongan. Yang pertama adalah nilai masa muda kita tidak akan pernah dimengerti kecuali orang yang sudah tua. Yang kedua adalah nilai kesenangan tidak akan pernah dimengerti kecuali orang yang merasa susah. Yang ketiga adalah nilai kesehatan jiwa tidak akan pernah dimengerti kecuali orang yang sedang sehat. Yang keempat adalah nilai sebuah hidup dan kehidupan tidak akan pernah dimengerti kecuali orang yang sedang sekarat. Maka dari itu, pada suatu ketika Utsman bin Affan pernah berdiri di depan satu kuburan sambil menangis. Lalu sahabat yang lain bertanya kepadanya, wahai Utsman, engkau sering mengingat surga dan neraka, tapi engkau tak pernah menangis. Lalu apa yang membuatmu menangis ketika melihat kuburan? Utsman menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kuburan adalah tempat awal kita dari sekian banyaknya tempat di akhirat. Barang siapa yang lolos dari siksaan sebelumnya, maka siksaan sesudahnya jauh lebih mudah dari siksaan sebelumnya. Dan barang siapa yang tidak lolos dari siksaan sebelumnya, maka siksaan sesudahnya jauh lebih buruk dari siksaan sebelumnya. Maka dari itu, para ulama mengatakan bahwa bumi ini setiap harinya berteriak sambil mengajak kita dengan mengatakan, wahai anak cucu Adam, engkau sering memakan berbagai macam makanan di atas hamparanku, sementara engkau tak pernah tahu bahwa suatu saat nanti engkau akan dimakan oleh ulat cacing di dalamku. Wahai anak cucu Adam, engkau sering tertawa terbahak-bahak di atas hamparanku, sementara engkau tak pernah tahu bahwa suatu saat nanti
engkau akan menangis di dalamku. Wahai anak cucu Adam, engkau sering berbuat dosa di atas hamparanku, sementara engkau tak pernah tahu bahwa suatu saat nanti engkau akan disiksa di dalamku. Itulah sebabnya Al-Quran selalu mengajak kita untuk selalu melakukan introspeksi diri. Karena sejauh mana persiapan kita untuk menghadapi hari akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok dan akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah sekali-kali kamu lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan kamu lupa kepada dirimu sendiri, maka itulah orang-orang yang fasik. Itulah sebabnya kematian sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya yang bernyawa akan merasakan hal tersebut. Tetapi ketika di antara sahabat Rasulullah ada yang mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah tidak akan merasakan yang dinamakan kematian, maka turunlah ayat yang mengatakan, kami kata Allah tidak menjadikan hidup abadi. Jikalau engkau mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan hal tersebut. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriqil ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.